Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? How are you today? Nah, Ustazah harap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, dan semua dalam keadaan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah anakku sekalian, setelah kita kemarin melaksanakan PTS, ya, penilaian tengah semester, 2 bab, ya, ada bab berita dan bab iklan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang puisi. Nah, indahnya berpuisi. Sekarang Ustazah tanya, apakah kalian pernah membaca puisi? Masya Allah, yang pernah membaca puisi itu luar biasa ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang berpuisi. Tapi sebelum masuk ke latihan berpuisi, kita akan mengenali dulu terlebih dahulu, ya. Mengenali terlebih dahulu apa itu pengertian dari puisi. Kemudian apa unsur-unsur dari puisi tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengartikan puisi dari dan merincikan unsur-unsurnya, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, kalian akan mengetahui pengertian dari puisi. Kemudian yang kedua, kalian akan mengetahui unsur-unsur dari puisi tersebut, baik itu yang kamu baca maupun yang kamu dengarkan. Oke, baiklah anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah pengertian puisi. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian puisi? Betul sekali, sudah ada tertulis di sini. Ya, jadi puisi yaitu teks atau karangan yang menggunakan pikiran dan perasaan. Ya, pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi maksudnya di sini puisi itu adalah karangan ya, karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-katanya, ya. Jadi puisi di sini suatu karangan, ya, karangan yang mengutamakan kata-kata yang sangat indah, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya puisi itu mengungkapkan berbagai hal. Jadi ketika kita menulis puisi, kita akan mengungkapkan berbagai hal. Nah, baik itu masalah kerinduan, kegelisahan, ataupun pengaguan kepada sang Khalik, ya, yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Jadi contohnya kalau kita memuji nama Allah, nah itu adalah juga memuji nama Allah dalam bentuk kalimat, terus dengan begitu mengagungkan Allah. Nah itu juga bisa disebut dengan puisi. Karena kenapa? Itu adalah sebagian dari kata-kata yang indah. Hanya saja kita jarang mengetahui atau kita jarang menyadari bahwa itu adalah puisi. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang pengertian puisi? Oke, sudah paham ya nak ya? Jika belum paham bisa bertanya pada kolom komentar. Insya Allah Ustaz akan jawab. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur puisi. Nah, apa saja unsur-unsur puisi yang pertama? Yang pertama itu tersebut bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan, ya, seperti itu. Jadi contohnya di dalam puisi ada dibaca tentang hujan. Nah, seperti puisi yang tadi yang kalian baca, ada kata hujan. Nah, biasanya itu hujan bukan makna yang sebenarnya yang dia sampaikan. Jadi bisa saja hujan yang dia maksud itu adalah berupa kerinduan atau kegelisahan, ya, atau ya, atau suatu kesedihan, ya, seperti itu. Selanjutnya irama atau musikalitas, ya. Oke, Ustazah ulangnya, irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Jadi irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti
emosi kesedihan, emosi kekecewaan, emosi marah, emosi rindu, dan emosi rasa bahagia, ya seperti itu. Jadi contohnya pernah mungkin kalian lihat puisi, orang berpuisi kemudian disertakan dengan lagu-lagu atau musik di belakangnya. Nah, itu namanya irama atau musikalitas dalam puisi. Nah, sekarang Ustazah lanjut unsur yang kedua. Pembangun kata-kata konotasi. Masih ingat pelajaran SD kalian tentang konotasi dan denotasi? Alhamdulillah kalau masih ingat ya pelajaran SD tentang konotasi dan denotasi. Jadi kata konotasi adalah yang bermakna tidak sebenarnya. Ingat, konotasi bermakna tidak sebenarnya. Nah, ada juga denotasi. Denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Seperti apa itu konotasi? Ustazah ulangnya, konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dari perasaan si penyair. Perhatikan tabel berikut ini. Ustazah harap kalian sudah membaca tadi puisi yang Ustazah lampirkan di slide tentang hujan di bulan Juni, ya. Bisa juga kalian lihat di buku paket kalian, ya. Perhatikan puisi hujan di bulan Juni. Kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi tersebut sebagai berikut. Nah, di sini ada kata hujan, ya. Kalau makna sebenarnya itu hujan itu ya hujan yang turun dari langit. Tapi kalau makna konotasinya atau makna yang tidak sebenarnya adalah perbuatan yang baik, ya. Selanjutnya rintik itu yang makna sebenarnya titik percik air. Tapi kalau makna konotasinya atau makna yang tidak sebenarnya itu adalah sesuatu yang kecil tetapi banyak, ya. Sesuatu yang kecil tapi banyak. Kemudian pohon berbunga. Kalau makna yang sebenarnya ya pohon yang memiliki bunga. Tapi kalau makna konotasinya atau makna yang tidak sebenarnya itu adalah kehidupan yang baik yang menjanjikan. Selanjutnya yang keempat, jejak-jejak kaki atau jejak-jejak kaki, ya. Biasanya itu kalau maknanya sebenarnya jejak kaki itu adalah tapak, ya, bekas-bekas kakinya. Tapi kalau makna konotasinya itu adalah jejak-jejak kaki itu adalah pengalaman hidup, ya, seperti itu. Silakan dilanjutkan ke nomor 5, 6, dan 7, ya. Jadi di sini penggunaan konotasi Ustazah harap sudah dipaham, ya. Selanjutnya kita beralih yang ke 3, yaitu kata-kata yang berlambang. Nah, kata-kata yang berlambang, lambang atau simbol adalah suatu gambar, tanda ataupun kata-kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Tunas kelapa pada lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Jadi rantai itu contohnya, ya, rantai bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau padi kapas perlambangannya adalah kesejahteraan dan kemakmuran. Begitupun dengan pohon tunas kelapa yang maksudnya anggota pramuka yang diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama dan bagi bangsa. Seperti itu juga lambang-lambang yang digunakan oleh para penyair dalam puisi. Jadi hal itu seperti tampak dari puisi hujan bulan Juni. Nah, perhatikan di situ ada lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dalam kata hujan dan bunga. Jadi hujan itu merupakan lambang bagi kebaikan ataupun kesuburan. Sementara itu bunga bermakna keindahan. Jadi setiap puisi pasti ada kata lambang-lambangnya atau ya kata-kata perlambangannya atau berlambangannya, ya, seperti itu.
Oke, unsur yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah suatu kata yang susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Jadi dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasakan, mendengarkan, atau melihat suatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinatif, melihat benda-benda secara visual ya, atau meraba dan menyentuh benda-benda itu secara nyata ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pengimajinasian. Jadi di sini orang ketika kita menulis puisi harus juga ada imajinasinya ya. Imajinasi itu seperti apa? Jadi ketika kamu menuliskan puisi harus orang pembaca itu seolah-olah dia merasakan apa yang kamu tulis ya, merasakan, melihat benda apa yang kamu maksud ya. Atau contohnya kamu tulis tentang hujan ya, buat si pembaca seolah-olah dia merasakan hujan pada waktu itu ya. Selanjutnya, nah ini tadi adalah unsur-unsur pembangun puisi. Nah, unsur-unsur pembangun puisi itu ada berapa tadi? Oke, jadi Ustazah ulang, unsur-unsur puisi itu ada 4. Yang pertama adalah majas dan irama. Kemudian yang kedua adalah konotasi, selanjutnya adalah lambang, dan yang keempat adalah pengimajinasian. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup pertemuan kita hari ini tentang pengertian puisi dan unsur-unsur puisi. Jadi ingat ya, unsur-unsur puisi itu ada 4 ya. Nah, bisa kalian lihat di sini tentang unsur-unsur puisi. Syukron atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas, bisa bertanya pada kolom komentar. Ibu tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.